Oke, Om Swastiastu, selamat datang buat pengunjung channel YouTube saya. Kembali lagi di channel Diki Putra Sentana. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dunia karawitan, yaitu tentang jegok. Namun kita akan berfokus tentang tabing jegok. Jadi buat yang belum tahu, jegok itu adalah sebuah ensemble gamelan terbuat dari bambu menjadi ciri khas dari Kabupaten Jembrana. Jadi langsung saja di sini saya akan membahas mengenai tabing jegok dari hasil penelitian saya kepada beberapa seniman jegok yang mumpuni dalam bidangnya. Secara umum di daerah Jembrana, tabing jegok berbentuk segitiga. Menurut Iwayan Gamo Astawa, tabing jegok itu berbentuk menyerupai gunungan atau gunung, entah itu tinggi ataupun rendah. Kenapa berbentuk gunung? Kenapa tidak berbentuk segi 5 atau segi 6? Apakah orang Jembrana tidak bisa membuat tabing berbentuk lain? Pertanyaan tersebut muncul sebagai bentuk penggalian makna yang mendalam pada tabing jegok itu sendiri. Di dalam tabing jegok yang berbentuk gunungan tersebut terdapat ukiran-ukiran yang orang Bali biasa menyebutnya dengan ukiran bunbunan atau tanaman menjalar. Sesungguhnya itu merupakan interpretasi dari pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan yang ada pada sebuah gunung, sehingga dapat juga dikatakan sebagai hutan. Berbicara mengenai bunbunan, menurut I Gede Satria Budi Utama, jika kita masuk ke dalam ilmu ornamentasi Bali, dasar dari penciptaan ukiran bunbunan sendiri adalah alam yang distilisasi. Kembali lagi, mengapa memilih gunung? Menurut Iwayan Gamo Astawa, alasannya adalah gunung merupakan simbol kesejahteraan dan gunung juga bersifat religius. Karena dalam beberapa ajaran agama Hindu diketahui bahwa gunung atau hutan tempat bersemayamnya para dewa. Gunung di dalam konteks kehidupan dipercayai sebagai sumber kesejahteraan dan mempunyai nilai keindahan, juga mengandung unsur kehidupan. Alasan-alasan tersebut tidak lain adalah didasari oleh ajaran Trihita Karana dalam konteks pelemahan hubungan manusia dengan alam, agar konsep cinta terhadap alam selalu ditumbuhkan oleh manusia. Di dalam tabing jegok tentu tidak hanya terdapat ukiran bunbunan seperti yang dijelaskan di atas. Dalam beberapa tabing jegok juga terdapat ukiran tapel yang berbentuk rangde atau sae, terutama pada tabing instrumen patus barangan dan instrumen jegogan. Dalam beberapa gamelan jegok juga menggunakan tapel barong. Penggunaan tapel seperti itu adalah untuk mendapatkan unsur religius dalam gamelan jegok itu sendiri. Keberadaan gamelan di Bali tidak akan pernah lepas dengan unsur kemagisan. Magis dalam konteks sakralisasi maupun magis dalam konteks memberikan sugesti atau permainan tingkat energi pikiran kepada pemain atau seniman jegok itu sendiri. Hal-hal tersebut kembali lagi didasari oleh konsep Trihita Karana dalam konteks perayangan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam manifestasinya, Tuhan dengan mengambil bentuk rangde dan barong. Rangde merupakan wujud dari Dewi Durga dan barong merupakan wujud dari Banaspati Raja. Selain pada tabing, terdapat juga ornamentasi pada pelawah jegok yang menggunakan togok atau patung. Ada togok yang berbentuk rangde, ada pula togok yang berbentuk baladewa, bahkan berbentuk dewa dan asura sekalipun. Asura itu berarti raksasa. Alasannya pula tidak lepas dari tujuan untuk mendapatkan unsur magis dari gamelan jegok itu sendiri. Tidak jarang juga didapati togok yang berbentuk punakawan dalam pewayangan, yaitu sangut, delem, meredah, dan tualen. Menurut I Gede Satria Budi Utama, berbicara masalah kehidupan yang bertitik fokus pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam kehidupan ini terdapat berbagai karakter yang tertuang pada tokoh-tokoh pewayangan punakawan itu sendiri. Meski memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yakni mengabdikan dirinya dengan tulus ikhlas kepada tuannya.
Lalu, apa hubungannya punakawan ini dengan Jegok? Kembali lagi berbicara tentang kehidupan. Di dalam kehidupan ini terdapat berbagai karakter, antara lain baik, buruk, tulus, dan tidak tulus. Jadi, benang merahnya adalah kesenian Jegok ini merupakan gambaran pengabdian secara tulus ikhlas oleh pendukung Jegok atau masyarakat Jembrana kepada daerah Jembrana. Oke semeton, jadi sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Jadi itu tadi bahasan mengenai tabing Jegok dan Togog dengan nilai-nilai filosofinya menurut para seniman Jegok yang telah mumpuni dalam bidangnya. Semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi para penikmat seni. Jadi sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.